rumah sakit bahasa saya bukan bilang tentara jelek, bukan. Saya hidup tentara, saya jiwa merah putih, dengar. Gue rekam semua. Saya jiwa merah putih. Masa udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik. Prada Luki adalah seorang anggota TNI muda yang bermimpi mengabdi pada bangsa. Namun impiannya harus berakhir tragis di tangan seniornya sendiri. Kematiannya yang tidak wajar akibat dugaan penganiayaan telah mengejutkan publik dan membangkitkan kemarahan mendalam, terutama setelah keluarga menemukan banyak kejanggalan pada tubuhnya dan menemui banyak rintangan saat meminta autopsi. Kisah Prada Luki ini bukan hanya tentang sebuah kasus kekerasan, melainkan juga menyoroti betapa lemahnya sistem pembinaan di dalam institusi militer, dan perjuangan tak kenal lelah keluarga untuk mencari keadilan di tengah keputusasaan. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas kronologi lengkap, kejanggalan yang ada, hingga respons dari pihak berwenang, bahkan Presiden Prabowo, demi mengungkap kebenaran di balik kematian seorang prajurit muda, Prada Luki. Mari kita bahas. Prada Luki Capril Saputra adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang meninggal secara tragis, meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya. Prada Luki Capril Saputra merupakan seorang prajurit muda TNI yang baru 2 bulan mengabdi sebagai prajurit TNI di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834, Wakangamere, Kabupaten Nagekio, Nusa Tenggara Timur. Prada Luki merupakan putra dari anggota TNI aktif di Kodim 1627, Rotendao, Sersan Mayor Christian Namo. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Di keluarganya, Prada Luki adalah satu-satunya yang mengikuti jejak sang ayah di militer. Sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, ia dikenal sebagai tulang punggung keluarga yang sangat berbakti kepada keluarga. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun sangat disiplin. Sejak kecil, ia telah memendam cita-cita kuat untuk menjadi prajurit TNI, sebuah impian yang diwarisinya dari sang ayah, Serma Christian Namo, yang telah mengabdi kepada negara selama 31 tahun. Meskipun memiliki kesempatan untuk memanfaatkan koneksi ayahnya, Prada Luki memilih untuk berjuang sendiri. Perjuangannya tidak mudah. Ia menyiapkan diri mengikuti seleksi TNI, dengan melakukan latihan fisik dan pola hidup sehat. Sempat 7 kali gagal tes masuk TNI, Prada Luki akhirnya keterima. Ia akhirnya berhasil lolos pada percobaan ke-8 di usia 22 tahun, tepat di batas usia maksimal untuk bisa mendaftar. Meskipun keberhasilannya disambut dengan bangga, sang ibu, Sepriana Paulina Mirpei, mengaku selalu dihantui oleh firasat buruk, seolah merasakan akan ada sesuatu yang tidak baik terjadi. Benar saja, kini hati Paulina hancur, karena mimpi yang diidam-idamkan Prada Luki menjadi TNI, justru membuatnya merenggang nyawa akibat disiksa seniornya di barak. Kronologi kejadian dimulai pada 27 Juli 2025, ketika Prada Luki diperiksa staf 1 Intel, terkait dugaan penyimpangan seksual. Keesokan harinya, ia meminta izin untuk ke kamar mandi, namun tidak kembali. Pihak Intel segera melakukan pencarian setelah laporan disampaikan oleh Serda Lalu Parisi Ramdhani kepada Danki Aletu Infanteri Ahmad Faisal. Ternyata, Prada Luki melarikan diri ke rumah ibu asuhnya, yaitu Ibu Iren. Pada saat berada di rumah ibu asuhnya, Prada Luki tidak menceritakan apapun kepada Ibu Iren maupun anggota keluarga lainnya. Waktu itu memang sudah ada luka-luka di belakangnya. Ada luka lebam terus ada bekas goresan di belakang. Tapi ada luka lebamnya di lengan, di paha atas, kalau dilihat itu luka baru semua, ungkap Ibu Iren. Pada saat itu, Prada Luki sempat meminjam handphone milik Ibu Iren untuk melakukan panggilan video call bersama ibu kandungnya yang berada di Kupang. Ibu Iren tidak mengetahui pembicaraan antara Prada Luki dan ibu kandungnya. Saat sedang menelpon ibu kandungnya, beberapa rekan Prada Luki yang jumlahnya kurang lebih 10 orang, datang menjemput Prada Luki untuk kembali ke markas. Setelah ditemukan, Prada Luki dibawa ke marshalling area. Kemudian Prada Luki diperiksa di kantor staf Intel pada pukul 11.05 WITA. Saat pemeriksaan itulah, Prada Luki mengalami tindak kekerasan. Ia dipukuli seniornya menggunakan selang.
Ia dihukum masuk ke sel tahanan bersama Prada Richard Junimton Bulan. Penyiksaan yang dialami Prada Luki ternyata masih berlanjut. Pimpinan batalion sempat menginstruksikan agar tidak ada tindakan kekerasan terhadap junior. Namun penganiayaan diduga kembali terjadi di kesempatan lain, melibatkan 4 personel lain pada 30 Juli dini hari. Pada 2 Agustus 2025, setelah mengalami penyiksaan itu, Prada Luki mengalami muntah-muntah. Diduga akibat kekerasan tersebut, kondisi fisik Prada Luki menurun drastis. Dengan kondisi tersebut, Prada Luki dibawa ke puskesmas Kota Danga. Karena kondisinya yang terus memburuk, Prada Luki akhirnya dirujuk ke RSUD Aeramo. Meski kondisinya sempat membaik pada 3-4 Agustus, kondisinya kembali kritis pada malam hari dan harus dipindahkan ke ruang hijau. Ayahnya, Serma Christian Namo, terlihat mencoba berbicara dengannya yang sudah tidak berdaya. Namun nyawa Prada Luki tidak bisa diselamatkan, meskipun sudah dilakukan tindakan CPR. Ia dinyatakan meninggal dunia pada 6 Agustus 2025. Mati! Luki, tolong Tuhan. Tuhan kasih kesempatan hidup. Tolong! Tuhan kasih kesempatan hidup. Tuhan Yesus kasih kesempatan hidup. Tuhan kasih lagi Tuhan. Tuhan. Luki, apa akan Luki Tuhan, sayang? kita minta Tuhan kasih. Awalnya, meninggalnya Prada Luki diberitakan karena almarhum jatuh dari pohon. Namun, pihak keluarga dengan tegas menolak narasi yang menyebutkan Prada Luki meninggal akibat terjatuh dari pohon. Mereka menemukan banyak kejanggalan dan tanda-tanda kekerasan yang jelas di tubuhnya. Setelah Prada Luki dinyatakan meninggal dunia pada 6 Agustus 2025, sang ayah menjemput jenazah Prada Luki Namo di RSUD Aeramo, kemudian membawanya ke Kupang. Sersan Mayor Christian Namo mengungkapkan bahwa putranya sempat curhat kepada dokter yang merawatnya, bahwa ia dipukuli seniornya di barak. Sersan Mayor Christian Namo tak terima anaknya dihajar hingga tewas. Saya akan kejar pelakunya sampai kemanapun. Anak saya sudah tidak ada, saya tuntut keadilan, tegasnya. Ia mengungkapkan kondisi sang putra sebelum meninggal dunia. Tubuh Prada Luki Namo dipenuhi luka lebam dan sayatan. Ada juga luka seperti sulutan api rokok. Pada bagian punggung korban, penuh bekas hantaman benda keras, sementara lengan dan kakinya terdapat luka bakar mirip sundutan rokok. Dokter yang menangani Luki mengungkapkan, bahwa Prada Luki mengalami gagal ginjal, paru-paru penuh cairan, serta memar di seluruh tubuh. Sersan Mayor Christian Namo menduga, putranya tewas akibat ginjal pecah dan paru-paru bocor. Sebelum meninggal, Prada Luki sempat melakukan video call kepada ibunya. Dalam kesempatan itulah Prada Luki sempat curhat mengeluhkan bahwa ia dicambuk oleh Dansi. Hal tersebut memperkuat dugaan bahwa Prada Luki telah menjadi korban penyiksaan sistematis. Kini, sang ibu menuntut agar semua pihak yang terlibat diusut tuntas dan dijatuhi sanksi tegas. Ia meminta Danrem Wirasakti Kupang, hingga Panglima TNI turun tangan mengusut kasus kematian anaknya. Kekecewaan dan kemarahan keluarga memuncak, ketika permintaan mereka untuk melakukan autopsi jenazah tidak dapat dipenuhi. Serma Christian Namo, sang ayah, merasa dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit. Jenazah Prada Luki tidak bisa diautopsi di Rumah Sakit Wirasakti Kupang dengan alasan tidak ada dokter forensik yang bisa melakukannya. Ketika mereka mencoba di Rumah Sakit Bayangkara, pihak rumah sakit justru meminta surat pengantar dari polisi, yang semakin menambah beban dan frustrasi keluarga. Merasa bahwa negara tidak hadir untuk membela hak anaknya, Serma Christian Namo meluapkan emosinya dalam sebuah video yang kemudian viral. Dengan suara marah dan putus asa, ia mempertanyakan, rumah sakit model apa ini? Dalam video tersebut, Serma Christian Namo juga mengatakan, jangankan Prabowo, dunia juga harus tahu. Ini menunjukkan rasa kekecewaan dan kemarahan dari seorang ayah, kepada beberapa pihak atas meninggalnya sang anak. Sekarang beta tanya nih, ini rumah sakitnya siapa? Gue jawab! Tentara! Kasih keluar, saya bayar. Kasih keluar. Gue ada, pikul. Saya tanggung jawab. Pikul! Pikul! Gue pikul! Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya! Pikul! Keluarkan! Jangan perintah saya, perintah saya. Keluarkan!
Siapa nih? Keluarkan! Keluarkan siapa lawan saya? Saya nyawanya, saya pertaruhkan dan nyawa keluarga saya. Keluarkan! Keluarkan! Woi, cepat bawa! Bawa anak saya! Bawa! Jangankan Prabowo, dunia harus tahu. Kasus ini menarik perhatian publik dan institusi militer. Kodam 9 Udayana dengan cepat membentuk tim investigasi gabungan untuk mengungkap fakta di balik kematian Prada Luki. Tim penyidik dari Lomdam 9 Udayana menetapkan 20 personel TNI sebagai tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap saksi dan terduga pelaku. Seluruhnya 20 tersangka yang ditetapkan dan sudah ditahan. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya, ujar Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI, Piak Budiakto kepada wartawan. Budiakto menjelaskan seluruh tersangka telah diperiksa oleh polisi militer dan Komdam 9 Udayana. Mereka sudah dibawa ke Kupang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari 20 tersangka, 1 diantaranya merupakan perwira. Namun, Budiakto belum mengungkapkan identitas prajurit tersebut. Budiakto mengatakan, sebagai atasan dari Prada Luki dan Serma Christian Namo, beliau akan mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasat TNI, Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandio Budi Revita, telah menyampaikan agar menindaklanjuti proses hukum tersebut. Di tengah proses penyelidikan, muncul pula isu negatif yang disebarkan oleh akun media sosial bernama Nafa Arsana, yang menuduh Prada Luki memiliki orientasi seksual menyimpang. Masalahnya, yang meninggal ini juga moralnya tidak ada. Dia punya orientasi seksual menyimpang. Kalau proses hukum pada yang hakim tetap berlaku, tulis akun Nafa Arsana. Serma Christian Namo meminta media untuk membantu mengungkap identitas penyebar fitnah tersebut. Menanggapi kasus ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, meminta 20 tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Prada Luki, dijatuhi hukuman yang mampu memberikan efek jera. Ia juga menekankan pentingnya penyidik mengungkap motif di balik tindak kekerasan yang berujung maut tersebut. Presiden Prabowo juga turut menanggapi kasus ini. Beliau mengingatkan jajaran komando dan pemimpin satuan, untuk membina prajurit-prajurit TNI dengan keras, namun tidak kejam.